Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ainil Maksura Bimab M dari kelas 4C mata kuliah Studio Perancangan Tapak. Saya akan menjelaskan tentang fenomena lingkungan sekitar. Ada beberapa fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Yang pertama yaitu banjir. Fenomena ini sudah sering terjadi di Indonesia. Bahkan di kota-kota besar sendiri pun sudah menjadi aktivitas rutin yang harus dihadapi. Bahkan tak hanya pada musim hujan, pada musim kemarau sekalipun banjir bisa saja terjadi di beberapa wilayah. Hal ini dikarenakan perkembangan wilayah Indonesia yang menyebabkan sistem pembuangan air yang salah dan tidak adanya penjagaan pada daerah aliran sungai. Yang kedua yaitu pencemaran udara. Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak industri dan transportasi yang ada saat ini. Meskipun hal ini merupakan sebuah kemajuan, namun nyatanya memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan karena menyebabkan terjadi pencemaran udara. Hal ini berpengaruh pada penghambat perubahan sosial budaya terhadap pasokan udara bersih yang semakin berkurang. Ada beberapa cara untuk mengatasi hal ini, yaitu peran pemerintah yang aktif menggalakkan penanaman pohon. Yang kedua, mengurangi emisi atau pembuangan gas dengan cara memilih bahan industri yang aman untuk lingkungan. Yang ketiga, pemasangan filter pada cerobong asap pabrik-pabrik. Yang keempat, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang ketiga yaitu fenomena pencemaran tanah. Tak hanya air dan udara saja yang dapat tercemar, namun tanah juga bisa. Dengan bahan-bahan yang dapat merusak kualitas tanah, permasalahan lingkungan hidup biasanya hal ini terjadi akibat pengambilan tambang yang berlebihan, pembuangan sampah-sampah yang sulit diuraikan, dan masih banyak lainnya. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan usaha pelestarian tanah dan hutan melalui tata guna lahan, peraturan mengenai TPTI atau Tebang Pilih Tanam Indonesia, reboisasi, serta pengolahan sampah agar dapat terurai dengan baik. Yang keempat, fenomena pencemaran air tanah. Masalah lainnya yang sering terjadi di Indonesia adalah pencemaran air tanah. Masalah ini seringkali tentu saja menyebabkan berbagai jenis biota air menjadi rusak, mengancam kesehatan penduduk di sekitar sumber air, banjir, langkanya air bersih, dan masih banyak lainnya. Untuk mengatasinya, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, membatasi limbah yang bisa mencemari air tanah, mengawasi masyarakat serta lembaga-lembaga untuk menjaga sumber air, pelaksanaan undang-undang lingkungan hidup. Yang kelima, fenomena pemanasan global. Pemanasan global atau juga dikenal dengan global warming saat ini menjadi masalah yang dihadapi bumi. Pemanasan global menyebabkan serangkaian perubahan bagi lingkungan. Penyebab terjadinya pemanasan global salah satunya adalah berbagai aktivitas manusia. Masalah ini sepertinya tak hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga di berbagai negara-negara di dunia. Bahkan dampak pemanasan global sudah mulai terlihat di daerah kutub, yang mulai mencair sehingga menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan. Untuk mengatasi pemanasan global, tentu saja Anda harus mengurangi penggunaan gas-gas kimia yang bisa merusak lapisan ozon dan atmosfer seperti gas freon yang ada pada AC atau pendingin udara. Yang keenam yaitu fenomena pencemaran suara. Hal lainnya yang sering terjadi di Indonesia adalah mengenai pencemaran suara. Yang dimaksud dengan pencemaran suara di sini adalah ketika banyaknya bunyi atau suara yang tak diinginkan masuk ke dalam pemukiman warga. Hal ini bisa sangat mengganggu aktivitas manusia dan bahkan mengganggu perkembangan psikologis. Untuk mengatasinya, tentu saja dengan meredam kebisingan yang tak diinginkan, baik itu yang berasal dari transportasi, pembangunan, elektronik, dan lainnya. Yang ketujuh, yaitu berkurangnya daerah resapan air. Daerah resapan air merupakan hal yang sangat penting yang bahkan harus ada di setiap wilayah. Mengapa? Hal ini tidak hanya akan berhubungan dengan peristiwa banjir air saja, namun juga sangat berhubungan dengan keberadaan cadangan air di planet bumi. Daerah resapan air adalah daerah yang menjadi tempat air hujan dapat masuk ke dalam lapisan tanah dan terkunci di dalamnya, sehingga tidak langsung mengalir ke sungai atau ke laut.
Dengan berkurangnya daerah resapan air ini, maka berbagai hal yang tidak diinginkan akan mudah terjadi, seperti terjadinya banjir dan juga kekeringan di kemudian hari. Berikut ini merupakan beberapa penyebab berkurangnya daerah resapan air. Yang pertama yaitu pembangunan infrastruktur publik. Kedua, pembangunan pemukiman penduduk. Ketiga, banyaknya sampah yang berserakan. Keempat, penebangan pohon secara liar. Kelima, pembangunan fasilitas penduduk. Jadi, kesimpulan dari fenomena lingkungan yang terjadi di sekitar kita yaitu Anda tidak bisa membangun atau merancang bangunan yang bagus tanpa memahami hubungannya dengan sistem alam dan lingkungan sekitar. Arsitek perlu membuat bangunan yang ramah terhadap lingkungan dan lebih hijau, yang bisa disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Dengan kata lain, mereka perlu menciptakan bangunan yang hemat energi, seperti bangunan hijau atau bangunan berkelanjutan yang dirancang untuk mengurangi dampak keseluruhan lingkungan, binaan kesehatan, dan alam manusia. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.